Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama bagi firman Tuhan ini. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya menghitung di angka yang ketiga, kita baca secara serentak. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai jemaat Allah. Yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ayat yang kedua yang baru kita baca. Ia mengucapkan kata-kata berkat kepada mereka yang menggambarkan hati seorang gembala di ayat yang ketiga yang sudah kita baca. Ia mengucap syukur karena jemaat Kristus memiliki kekayaan dalam pengetahuan, sebagaimana saya sampaikan dalam renungan pada hari Jumat, yang mereka sendiri diperkaya dengan karunia-karunia yang sangat banyak. Nah, pagi hari ini dari teks firman Tuhan ini saya mengambil tema untuk kita, jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, jemaat Korintus ini dikuduskan dari apa? Sebab baru kita mengerti arti pengudusan Yesus kepada jemaat-jemaat ini, kita tahu seperti apa latar belakang kehidupan mereka. Kita baru mengerti apa artinya menjadi orang yang berharga dan bernilai apabila kita tahu siapa kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Kita akan menghargai bagaimana seharusnya kita hidup kalau kita tahu bagaimana Tuhan telah memberi kepada kita kesempatan sebagai orang yang sebenarnya tak layak sebelumnya, lalu sekarang dilayakkan menjadi anaknya Tuhan. Dulu kita menjadi orang yang tidak masuk hitungan, lalu sekarang diperhitungkan menjadi anaknya Tuhan. Itu sesuatu perpindahan. Perpindahan yang sangat mendasar. Saya gambarkan juga ketika kita sudah berpindah dari hidup kita yang sebelumnya bukan menjadi milik Yesus, menjadi milik Kristus sekarang ini, hidupnya ada perbedaan. Nah, seseorang ketika saya gambarkan, waktu dia menjadi anak yang diangkat oleh anak angkat sebagai anak angkat raja, kebiasaannya yang dahulu yang punya kebiasaan makan secara kebiasaannya, pakai tangan tanpa ada aturan di istana,
Sekarang setelah diangkat menjadi anak daripada raja, maka dia menyesuaikan tatanan dan kebiasaan yang berlangsung di dalam kerajaan itu. Kalau dia dulu makan secara sembarangan, ya, tanpa tata aturan, tapi ketika dia menjadi anak angkat raja, dia ditata bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan, bagaimana cara berbicara, bagaimana sopan santun, bagaimana dia hidup berbeda dengan kebiasaan yang lama. Inilah pergolakan yang sering terjadi kepada kita. Kita sering membawa kebiasaan lama kita dalam komunitas yang sudah baru. Itulah sebabnya maka hal yang dialami oleh Paulus juga demikian dengan jemaat Korintus. Jemaat ini betul-betul mengalami sebuah proses yang panjang. Karena apa? Karena Paulus memang melihat ada kondisi yang sangat parah di tengah-tengah daripada jemaat ini sebelumnya. Jadi kalau seandainya surat yang ditujukan oleh Paulus kepada mereka ini dengan berkata bahwa jemaat yang di Korintus adalah jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, itu bukan hanya sekedar kata-kata yang dituliskan oleh Paulus, tapi betul-betul mereka ada proses yang panjang yang sudah dilewati. Betul-betul mereka menjadi umat Allah pada akhirnya, betul-betul mereka menjadi umat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan betul-betul mereka menjadi orang yang dipanggil di dalam hidup sebagai orang-orang kudus. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melihat sebenarnya latar belakang jemaat dari Korintus ini itu seperti apa. Berbeda dengan jemaat yang ada di Efesus, yang mereka adalah jemaat yang semuanya secara rata-rata latar belakang kehidupannya baik. Demikian juga jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Korintus ini jemaat-jemaat non-Yahudi. Mereka punya latar belakang yang artinya tak mengenal Tuhan sebelumnya, tak memahami siapa Tuhan sebelumnya, dan berlaku tanpa Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka saya mau membawa kita kepada situasi hidup daripada jemaat mula-mula ini sebelum surat yang di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 3 itu diperdengarkan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pendirian jemaat Korintus ini ialah oleh pelayanan Paulus. Jadi jemaat Korintus ini itu hasil pelayanan Paulus dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Itu sekitar tahun 52 Masehi. Nah, kalau kita bicara tentang tahun Masehi berarti setelah tahun kelahiran Kristus. Jadi 52 tahun setelah masa daripada Yesus Kristus berarti sangat dekat sekali jaraknya. Ya, sangat dekat sekali jaraknya. Jadi hanya sekitar mungkin kalau kita pakai perkiraan di sini sekitar ada 15 tahunan sejak Kristus ada, ya, sejak Kristus naik ke surga. Dan pelayanan ini betul-betul hasil pelayanan perintisan daripada Paulus. Itu hampir sama dengan gereja-gereja GKI di seluruh Indonesia di 22 provinsi. Selalu diawali dengan merintis dari nol. Itulah sebabnya gereja-gereja GKI itu adalah gereja-gereja yang memang memulai pelayanan dari yang kecil. Karena apa? Karena memang dimulai dari situ. Hatinya itu hati misi. Orangnya terpanggil untuk melayani yang punya hati untuk memberitakan Injil. Bukan memindahkan dari yang sudah ada ke yang lain. Tidak. Memang hatinya adalah hati penginjilan. Ya. Dan dilatih memang sejak dari awal untuk melakukan pelayanan tersebut. Kita sedang merintis sekarang ini di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur kita beberapa pos pelayanan sedang dirintis. Dan juga gereja-gereja hari-hari ini didorong untuk bisa merintis pelayanan. Ya, di Kota Padang akan segera nanti saya ambil alih kembali pelayanan di pos PI di Kota Padang, karena itu adalah sebuah upaya yang kita sedang lakukan sekarang ini. Karena hamba Tuhan kita di sana akan diproyeksikan untuk pelayanan di Palembang. Di Palembang pelayanan di sana tidak ada hamba Tuhan. Itulah sebabnya nanti saya akan berfungsi menjadi gembala bukan hanya di Bukit Harapan yang ada di Malang, tapi juga akan menggembalakan pos PI yang ada di Kota Padang. Dengan harapan pelayanan di sana bisa dikembangkan.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sama seperti itu juga yang diteladankan oleh Paulus. Ia tinggal di Korintus kira-kira 1,6 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun 4 bulan dia ada dan merintis pelayanan di Korintus. Nah, Bapak dan Ibu, kita kalau di GKIN itu 3 tahun pelayanan, merintis pelayanan, setelah itu dimandirikan. Ya, 3 tahun pelayanan. Itulah sebabnya maka pelayanan-pelayanan kita itu pasti akan bertambah setiap tahunnya. Karena ada yang ditantang untuk merintis pelayanan-pelayanan di tempat yang baru. Bapak dan Ibu sekalian, dia mengasuh atau menggembalakan jemaat itu sambil sehari-hari dia bekerja dan membuat tenda. Mengapa? Karena memang dia tidak bisa berdiam hanya untuk pelayanan pemberitaan Injil. Juga tidak menggantungkan diri kepada pembiayaan dari jemaat-jemaat yang ada, tapi dia juga mandiri. Ya, mandiri. Dengan kata lain bahwa dia tidak bergantung sepenuhnya kepada jemaat yang dilayaninya. Ya, tapi dia juga mandiri, menggunakan potensi karena dia tukang tenda. Maka dia memberitakan Injil, menggembalakan jemaat, mengasuh jemaat, tapi juga menggunakan potensi kemampuan keahliannya, yaitu membuat tenda dan menjualnya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, dilihat dari suku bangsa atau di dalam status di masyarakat, jemaat Korintus itu terdiri dari orang Yahudi. Ada orang Yahudi, kemudian ada orang Yunani, ada budak, ada orang bebas, tetapi mayoritas itu berasal dari latar belakang Yunani. Atau kalau kita mau katakan kira-kira kalau kita sekarang ini rata-rata itu jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang memang bukan dari Kristen pada awal. Ya, mereka dari latar belakang Yunani yang tentu pemahaman dan ajaran tentang kekristenan itu sangat jauh ya dari pemahaman-pemahaman orang Yahudi. Nah, jemaat Korintus bukanlah jemaat ideal. Justru jemaat ini banyak mengecewakan Paulus. Kalau jemaat Bukit Harapan itu semuanya baik-baik. Ya, faktanya begitu. Gak ada yang bikin sakit kepala, gak ada. Tapi kalau jemaat yang ada di Korintus ini, itu sering mengecewakan Paulus. Ada berbagai macam dosa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Apa itu? Perpecahan. Terjadi perpecahan. Kemudian ada perzinahan juga terjadi di tengah-tengah daripada jemaat ini. Kemudian menuntut sesama Kristen di pengadilan. Jadi membawa sesama temannya itu di pengadilan. Jadi tidak ada kasih. Ada berkasus dibawa ke pengadilan. Padahal kan kita bisa selesaikan secara baik-baik. Makanya dalam bagian ini juga mengingatkan kita kalau ada persoalan, jangan bawa ke pengadilan saudara kita. Diselesaikan secara baik-baik kalau bisa diselesaikan secara baik. Kemudian dikatakan bahwa hampir semua masalah yang timbul dalam jemaat itu berhubungan langsung dengan latar belakang mereka yang sebenarnya adalah latar belakang masyarakat Korintus. Nah, kita tahu nanti dalam penjelasan saya berikutnya. Nah, dikatakan bahwa yang dilakukan mereka ini adalah sebuah kebiasaan ibadah yang lama. Apa itu? Di dalam ibadah lama mereka, yaitu di kuil penyembahan Venus, itu ada perzinahan secara sakral. Itu dilakukan secara terang-terangan di dalam ibadah mereka pada waktu mereka belum menjadi Kristen. Jadi belum terlepas mereka dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Makanya orang ketika kemudian bertobat, itu betul-betul memahami, mengerti pertobatan itu dalam pemahaman yang dalam. Bukan hanya sekedar dia pindah jadi Kristen, KTP-nya Kristen, tapi cara berpikirnya belum jadi Kristen. Makanya minggu yang lalu saya bicarakan, kita harus memiliki pikiran-pikiran rohani, perasaan-perasaan rohani, dan juga tindakan kita itu rohani. Karena apa? Karena pikiran kita telah diperbaharui, telah diubah. Hati kita sudah dirubah. Bagaimana tindakan kita? Sama.
apa yang ada di pikiran dan di perasaan kita juga ada di dalam tindakan kita. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kuil penyembahan yang mempengaruhi jemaat Korintus ini sampai kebiasaan itu masih ada di tengah-tengah jemaat. Apa itu? Di Korintus itu ada namanya kuil Dewi Afrodite. Ya. Ada kuil Afrodite. Di dalamnya ada 1000 Hiroduloi namanya. Apa itu Hiroduloi? Hiroduloi itu adalah wanita-wanita yang melayani sebagai pelayan-pelayan secara seks pada waktu diadakan upacara penyembahan kepada Dewi Afrodite. Jadi bagi mereka itu biasa. Bagi mereka hal-hal itu adalah biasa. Sehingga ketika kemudian Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka sekarang harus berubah dari kebiasaan yang lama pada kebiasaan yang baru, itu sulit bagi mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu sebabnya maka kebiasaan di kota ini adalah hal yang terkenal. Artinya sudah umum. Semua orang sudah tahu bahwa perjinahan secara sakral yang dilakukan di dalam ibadah-ibadah Yunani pada waktu itu adalah hal yang biasa. Nah, coba lihat sekarang di dalam media-media sosial. Sekarang masalah-masalah yang tabu dulu dibicarakan, sekarang malah dijadikan bahan tertawaan. Inilah pergeseran daripada nilai budaya dan kebiasaan daripada masyarakat yang mengalami pengaruh-pengaruh dari dunia. Pengaruh-pengaruh dari dunia. Sedangkan ketika kita sudah berada di dalam Yesus, maka cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara kita dalam beretika di dalam hidup itu menjadi berbeda. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi Paulus. Saya pikir kalau saya melayani di tengah-tengah pelayanan Korintus itu berat sekali. Sulit sekali. Karena itu kebiasaan buruk yang sudah dianggap sebagai hal yang bisa diterima. Nah, menurut tulisan yang saya kutip dari Pausanias, itu seorang penulis tahun 174 sebelum Masehi, Korintus menjadi pusat dari penyembahan dewa-dewa Yunani dan Romawi. Dia menulis ada kuil dan altar yang dipersembahkan kepada dewa Poseidon namanya. Ada dewa Palaemon. Dan salah satu yang saya sebutkan tadi adalah Afrodite. Ya, ada juga dewa Dionysius. Nah, ini yang nama Dionysius tidak enak. Ya, namanya dikaitkan dengan nama dewa. Ya, ada Helios, ada Hermes, ada Apollo, ada Zeus, ada Isis, ada Eros, dan macam-macam. Artinya di Korintus ini penyembahan kepada berhala itu masih ada. Nah, saya tanya. Sekarang masih ada gak di sekitar kita? Masih ada ya? Masih ada. Dan malah sekarang dijadikan sebagai objek wisata. Tapi Bapak Ibu sekalian, salah satu masalah yang paling utama di Korintus adalah masalah amoral. Dan masalah amoral ini membawa kepada mereka kepada seks bebas yang melibatkan sebagian besar daripada jemaat. Dan itu parah sekali. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 itu dikupas tentang hal itu. Inilah yang merupakan halangan bagi Paulus, satu masalah besar di dalam penginjilan yang dilakukan. Itulah sebabnya kalau kita kadang-kala menginjili orang, ya kebiasaan buruk orang itu kadang-kadang sulit untuk kita bisa rubah. Kecuali orang itu sungguh-sungguh bertobat di dalam Yesus, baru bisa perubahan. Tidak bisa merubah orang. Hanya dia dan urusannya dengan Tuhan secara pribadi yang bisa merubah dia. Pendeta hebat dari manapun kalau dia tidak ada kerinduan sungguh untuk berubah, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kalau ternyata kita punya anak-anak melalui pelayanan yang kita lakukan, melalui bimbingan, mereka mengalami perubahan. Atau seorang suami mengalami perubahan, kita patut syukuri.
atau seorang istri mengalami perubahan yang luar biasa, itu adalah hal yang patut kita syukuri. Tetapi kita juga harus terus membangun satu kehidupan yang terus dijaga, ya. Sehingga dengan demikian apa yang tadi sudah dicapai itu betul-betul kita dapat melihatnya secara terus terjadi dalam kehidupan. Nah, selain pemujaan kepada dewa-dewi, terjadi penyimpangan moral jemaat Korintus ini juga ditimbulkan dari satu komunitas, yaitu komunitas yang namanya Yahudi Gnostik. Nah, ini bicara tentang pengajaran. Kita sekarang ini kan gampang dipengaruhi dari berbagai macam pengajaran di YouTube, ya, yang belum tentu benar. Apa itu pengajaran Gnostik yang mempengaruhi mereka? Yaitu pengajaran gerakan spiritual yang mempengaruhi kehidupan mereka, yaitu penyembahan selain praktek kepada berhala, tapi juga pemikiran yang masuk di akal. Ya. Apa itu? Pemikiran bahwa pengetahuan atau hikmat yang dicari oleh setiap orang itu untuk menjamin kesatuan jiwa mereka dengan Tuhan. Itu hampir sama dengan kebatinan hari-hari. Itu hampir sama dengan kebatinan. Artinya begini, bahwa pengetahuan itu dapat membuat seseorang diselamatkan. Padahal keselamatan itu bukan karena pengetahuan kita. Keselamatan itu adalah karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ajaran Gnostik itu menentang penderitaan Kristus dan juga inkarnasinya. Kenapa? Karena tidak masuk akal bagaimana Tuhan menjadi manusia. Itu tidak masuk akal. Ya, inkarnasi, inkarnatif. Itu tidak masuk akal. Kemudian, apa kaitannya salib Kristus dengan keselamatan kita? Bagi orang-orang Yahudi Gnostik yang menerima pengajaran ini, tidak terima dalam pikiran mereka. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, ini yang menambah lagi kesulitan dari Paulus. Mereka diajari bahwa penderitaan Yesus adalah karena dosa-dosa kita. Bagi mereka itu ditertawain. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Artinya pengajaran ini kalau tidak masuk akal bagi mereka, maka itu tidak bisa diterima. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, salah satu ajaran yang diajarkan adalah apa? Yang diajarkan bahwa kita ini setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mati, pasti kita ke surga. Betul atau tidak? Betul ya? Saya tanya lagi. Setelah kita mati, kita pasti ke surga. Betul atau tidak? Betul ya? Oke. Pernah ke surga? Nah, bagi orang Yunani tidak masuk akal ini. Karena surga itu tidak nyata. Surga itu tidak masuk akal. Tidak masuk dalam pikiran mereka. Nah, yang diagung-agungkan di dalam ajaran Yunani atau Gnostik ini di sini. Yang diajarkan oleh Yahudi Gnostik ini. Yang tidak masuk akal itu, ya tidak usah dipercaya. Yang tidak bisa terlihat oleh mata, itu tidak usah dipercaya. Termasuk surga. Jadi Bapak dan Ibu ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena surga itu bagi mereka, itu sesuatu yang tidak nyata. Tapi Paulus memberitakan kepada mereka, bahwa pemilik surga itu, yaitu Yesus, itu sudah ada. Dan menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dia pemilik surga. Dan karena itu setiap orang yang mempercayai dia, itu pasti memiliki kehidupan yang kekal, yang pasti di surga. Nah, karena itu setiap kita diajar untuk belajar pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran, supaya tidak gampang kita ini disesatkan. Bapak Ibu sekalian, persoalan-persoalan jemaat Korintus adalah ada upacara-upacara keagamaan kafir.
Ada penghakiman sesama orang-orang percaya satu dengan yang lain. Mereka memiliki karunia yang banyak tapi jadi sombong orangnya. Itu tidak harus tergambar mestinya dalam kehidupan setelah seseorang menjadi Kristen. Mestinya ketika dia menjadi seorang Kristen, maka dia mencerminkan kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ya, Bapak Ibu kan punya bakat, punya kemampuan, itu khotbah saya kan pada waktu hari Jumat. Karunia yang kita punya, pertama dulu saya sampaikan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah dari Yesus Kristus, itu luar biasa. Yang kedua, bahwa kita diperkaya itu dengan karunia-karunia itu adalah pemberian Allah untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga saya sampaikan bahwa kita semua harus belajar untuk setia menantikan kedatangan Tuhan, tapi harus berada di dalam hidup yang benar-benar dikenal Tuhan. Dalam kalimat yang saya katakan dari Jumat adalah hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, maka orang-orang yang seperti kita ini sekarang ini kalau makin ikut Tuhan itu makin rendah hati. Makin rendah hati dia, kehidupan. Sehingga cerminan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang digambarkan tadi dalam ayat kita itu sebagai orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus itu tergambar dari kehidupan mereka sehari-hari. Ada kehidupan yang betul-betul ditemukan mereka ini hidup dalam keadaan yang benar-benar kudus. Nah, ada yang salah di tengah-tengah jemaat. Yang pertama saya ringkas saja, Injil dianggap sebagai manifestasi daripada hikmat. Nah, jadi Injil itu bukan hanya sekedar pengetahuan, intinya demikian. Tapi Injil itu adalah tuntunan bagi kita untuk keselamatan hidup. Jadi bukan hanya mengisi pengetahuan, karena banyak orang pada masa itu hanya menganggap Injil itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan akal budinya, sehingga dengan demikian makin dekat dia untuk menyatu kepada Tuhan. Bukan itu, ini kan aliran kebatinan sebenarnya. Di mana orang menyatu dengan Tuhan dalam pemahaman mereka, mereka mengerti Tuhan dengan harapan pengertian mereka membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang membuat kita dekat dengan Tuhan? Kalau kita hidup dalam persekutuan dari Injil itu sendiri. Itu yang membuat kita makin mengalami kedekatan dengan Tuhan. Nah, ada masalah pada waktu itu. Apa masalahnya? Masalahnya jemaat-jemaat ini hidup itu mendasarkan diri pada kesuksesan dan kenikmatan hidup. Nah, ini yang menjadi tekanan. Ini yang terjebak kita hari-hari ini. Apa itu? Orang mengejar sukses. Yang kedua, orang mengejar istilah yang sebenarnya hedonisme itu sudah ada sejak zamannya Paulus. Apa itu? Mengejar harta kekayaan untuk dapat dinikmati oleh tubuh ini. Hanya untuk itu saja. Maka kalau hanya untuk itu kita, itulah kesalahan yang sudah terjadi dan berulang terjadi lagi. Kenapa? Karena pengetahuan kita salah terhadap memahami tentang seharusnya bagaimana kita hidup. Seharusnya hidup itu apa? Hidup itu adalah bukan hanya menikmati kesuksesan dan menikmati kenikmatan dunia. Tapi melalui itu kita bisa lebih menemukan Tuhan. Itu yang paling utama. Bahwa di dalam hari-hari hidup kita, kita bisa mengenal Tuhan. Melalui apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup hari-hari kita dalam kerja kita. Karena tujuan hidup kita bukanlah kesuksesan. Ya. Tapi ini yang dicari orang. Uangnya kurang, maka dicari uang sebanyak-banyak. Setelah uang dapat, dia tidak bisa menikmati apa. Karena apa? Orientasinya berbeda. Ini untuk apa? Kita mengerjakan sesuatu itu adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, tapi juga bisa menyenangkan keluarga kita. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan itu. Sampai kemudian kerja kita menyebabkan kita kehilangan persekutuan dengan anak-anak dan keluarga kita. Itu bisa terjadi. Dan itu tantangan hari-hari ini. Orang bekerja dengan giat tapi kehilangan kebahagiaan keluarganya. Nah, ini peristiwa ini sudah terjadi. Dan tidak boleh terjadi kepada kita. Kerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu cukup.
Apa yang membuat kita menderita? Ketika kita kemudian mengharapkan sesuatu yang kadang-kadang itu melampaui daripada apa yang kita sendiri tidak butuhkan. Padahal kita berdoa, Bapa kami berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Bukan berarti kita tidak boleh mencari lebih, bukan. Tapi kadang kala kita harus mengorbankan keluarga kita hanya untuk kepentingan yang sesat. Tidak boleh terjadi. Kita perhatikan hari-hari ini orang bekerja. Kalau di Jakarta saya mengikuti iramanya. Orang berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam. Sudah tidak ada waktu lagi untuk interaksi dengan keluarga. Hidup itu lebih banyak hanya untuk mengejar apa yang menjadi kenikmatan. Itulah sebabnya maka rentan keluarga ini secara iman. Nah, karena itu mari kita membangun kehidupan keluarga kita masing-masing dari pemahaman ini. Yang kedua ada konsep apa yang salah dari mereka. Salah memahami tentang kedatangan Tuhan. Hari Jumat saya sudah berbicara bahwa setiap kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang salah? Mereka memiliki pemahaman yang salah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah bisa berbahasa roh, itu berarti mereka sudah hampir sama dengan malaikat. Kalau mereka sudah punya karunia-karunia rohani bisa berbahasa roh, berarti mereka ini sebenarnya sudah jadi pemilik sorga. Sudah lebih dekat dengan sorga. Bahkan wanita-wanita pada zaman itu sudah tidak lagi mengurus keluarganya. Karena berpikir bahwa Tuhan sudah mau datang. Tidak ada urusannya mengurus keluarganya. Tidak mengurus masalah rumah tangganya. Itulah sebabnya maka ini yang salah. Mereka memahami bahwa menanti kedatangan Tuhan itu mengabaikan tanggung jawabnya. Mengabaikan tanggung jawabnya secara rohani. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kata eskaton di dalam Korintus. Yaitu pemahaman mereka tentang kedatangan Tuhan itu disalah mengerti bahwa tidak lagi mengurus apa yang menjadi tanggung jawab di dalam keluarganya. Jadi sibuk hanya masalah rohani. Itu juga yang saya mau tekankan. Ada orang yang sibuk di gereja sepanjang minggu sampai tidak mengurus keluarganya. Dan dianggap itu lebih rohani. Itu banyak-banyak orang terjebak seperti itu. Alasan rohani, alasan kegiatan gereja tidak lagi mengurus kehidupan keluarganya. Ini salah pemahaman. Itulah sebabnya ada keseimbangan. Maka orang yang melayani di gereja juga harus dapat melayani keluarganya dengan baik. Orang yang melayani keluarganya dengan baik juga dapat melayani dengan baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan terbalik. Pelayanan di gereja berjalan dengan baik, tapi kesehariannya tidak tertata atau tidak berjalan dengan baik. Ada keseimbangan. Nah, makanya apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat yang kita baca tadi itu, kita perlu keseimbangan menjadi orang yang menjadi umat yang dikuduskan oleh Allah. Artinya apa? Seluruh bagian hidup kita itu perlu ditata dalam pengertian seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ada lagi pandangan yang salah. Apa itu? Tentang pelayanan gereja di jemaat. Mereka orang yang aktif di gereja. Mereka orang yang rajin dalam pelayanan. Dikatakan bahwa mereka membangun kebanggaan diri, ya, bukan untuk kebanggaan Allah. Makanya sungguh pelayanan kita yang kita kerjakan di gereja hanya untuk memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah hakikatnya adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Nah, Paulus menegaskan bahwa di tengah-tengah jemaat ini mereka lagi bermasalah, mempertentangkan antara Paulus dan Apolos. Ternyata Paulus ini tidak terlalu hebat berkhotbahnya. Orangnya biasa. Sedangkan Apolos adalah seorang pengkhotbah hebat. Dan itu menjadi kesukaan daripada jemaat. Bapak dan Ibu, inilah juga yang menjadi koreksi bagi kita. Koreksi bagi kita, kenapa? Kadang-kadang seseorang itu tertarik kepada Injil karena yang memberitakan. Seharusnya tidak. Kita bisa tertarik kepada Injil itu sendiri, bukan kepada pemberitanya. Karena pemberita itu tidak berbicara dari dirinya sendiri, tapi berbicara tentang Allah. Nah,
para pelayan tidak lebih daripada hamba. Sesungguhnya mereka hanya mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah. Nah, inilah jebakan-jebakan yang seringkali muncul di tengah-tengah gereja sehingga itu diingatkan oleh Paulus kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali kepada bagian firman Tuhan yang saya telah sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi umat atau menjadi jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus? Yang pertama, pengajaran yang kita terima itu harus benar. Pengajaran yang kita terima itu harus benar. Hal-hal yang dipengaruhi dari pengajaran-pengajaran secara dunia tidak lagi menjadi praktek yang kita praktekkan di tengah-tengah daripada kehidupan berjemaat. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang secara umum yang bukan dasarnya dari firman itu tidak lagi menjadi kebiasaan kita. Hal-hal yang buruk yang lalu, yang ada dan menjadi budaya yang dilakukan oleh kita sebelumnya tidak lagi ada di dalam kehidupan hari-hari kita di tengah-tengah jemaat. Yang kedua, kebanggaan kita bukan karena banyaknya karunia yang kita punya, tetapi kita menggunakan seluruh apa yang Tuhan anugerahkan dalam bentuk karunia-karunia itu adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Dan kita makin rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita menjadi orang yang betul-betul berada dalam sikap yang benar terhadap para pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada pembedaan-pembedaan. Maka saya mengajar kepada jemaat yang ada di Bukit Harapan, siapa saja yang memberitakan firman Allah, kita menghargai mereka sebagai hamba-hamba Allah dalam pemberitaan firman Tuhan. Mereka tidaklah orang-orang yang harus dibedakan di dalam pelayanan yang ada. Mereka adalah pelayan Tuhan yang melayani. Itulah sebabnya mimbar yang ada di sini, ada banyak pemberita-pemberita firman di sini. Maka sebagai orang-orang yang ditempatkan Allah, sebagai orang-orang yang kudus, sikap kita kepada pelayan-pelayan juga itu tidak ada perbedaan. Sama penghargaan. Sama penghargaan. Mau siapa saja yang memberitakan, kita menerima firman-Nya. Karena firman yang diberitakan adalah firman yang sama dari Injil. Dan itu sudah terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Apolos itu jauh lebih hebat daripada Paulus. Walaupun Paulus ini luar biasa kita lihat ceritanya. Tapi sebagai seorang pengkhotbah, Paulus mengingatkan. Kalimatnya enak sekali dikatakan. Bahwa Paulus menyiram. Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ini loh. Jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu jangan lupa, kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya ini lahir dari gereja ONKP, lalu dikatekisasi, didewasakan melalui gereja BNKP. Kemudian mengalami pertobatan dalam penginjilan KKR, itu di gereja GBIS. Lalu saya dibimbing, dimantapkan dalam panggilan sebagai hamba Tuhan, itu di gereja Kalam Kudus. Lalu sekarang melayani sebagai hamba Tuhan di gereja GKI. Apa maksudnya? Tuhan memakai berbagai macam lembaga yang ada ini untuk mendewasakan saya secara pribadi. Karena itu tidak ada orang bilang begini, GKIN lah yang paling hebat. Tidak ada. Karena apa? Pasti Bapak Ibu pasti dipengaruhi. Contoh, kita berasal dari mana waktu kita masih kecil dididik di sekolah minggu. Itu pasti mempengaruhi kehidupan rohani kita. Makanya di bagian yang ketiga ini saya mau katakan, jangan pernah membeda-bedakan hamba-hamba Tuhan yang melayani ketika melayani dalam pemberitaan firman Allah. Itu ciri kedewasaan di dalam iman. Ketika kita disebut sebagai orang-orang kudus. Artinya motif kita dalam menerima Injil sudah tidak terganggu lagi dengan masalah siapa pemberitanya. Itulah sebabnya saya bisa hadir dan menerima firman dari gereja mana, dari pemberita mana, asalkan dia memberitakan Injil yang betul-betul murni dari Alkitab. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau juga sampaikan kepada kita.
Mari kita menjadi jemaat yang betul-betul dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dengan apa yang saya sudah sampaikan di bagian pertama tadi. Ya. Dan yang di bagian terakhir saya ingatkan kita kembali bahwa tidak ada pembedaan sikap kita kepada setiap orang yang melayani, yang memberitakan Injil. Dimanapun orang memberitakan Injil Allah, kita menempatkan hamba-hamba Tuhan itu sebagai hamba Tuhan yang memang dipanggil oleh Allah untuk kepentingan kita bersama. Amin. Jadi mulai dari sekarang mari kita belajar. Ya, mari kita belajar untuk menerima pemberitaan dari hamba-hamba Tuhan yang menolong kita bertumbuh secara pribadi. Tidak ada yang berkata begini, Pak Adeli jauh lebih hebat daripada yang lain. Tidak, karena mereka adalah hamba yang ditempatkan Allah untuk kepentingan kita, yang menolong kita untuk berada terus di dalam kekudusan Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.